Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan hari ini tuh aku seneng banget karena hari ini kita tuh live bukan cuma ngomongin saham doang, kita bukan cuma ngomongin market, tapi tuh kita juga mau ngobrol jauh lebih banyak lagi soal kehidupan pribadinya Bernard, mimpi dan cita-cita Bernard, sampai semua accomplishment Bernard dari kecil sampai sekarang ya. Menurut aku ini bakal jadi suatu inspirasi banget buat teman-teman juga sekalian. Ben, hari ini gimana Ben? Kamu sehat-sehat, baik-baik. Hari ini ngapain aja nih Ben? Sehat selalu. Hari ini aku tentu saja memantau market ya untuk memastikan bahwa aplikasi kita berjalan lancar dan juga rekomendasi-rekomendasi cuan troopers juga cuan kotos-kotos, dan juga saya juga ada meeting sama beberapa komunitas saham dengan tujuan kita pengen mengedukasi teman-teman cuan troopers dan followers saya kaya untuk lebih mengenal mengenai pasar modal dan bagaimana ilmu ataupun knowledge yang kita butuhkan untuk di pasar saham itu bakal kita keluarin semua buat para cuan troopers dan follower saya kaya. Keren banget nih. Ben, ini nih semua orang nih kemarin banyak banget nih pertanyaan yang masuk ya, yang mau nanya-nanya ke Bernard, yang request lagu juga ada. Ini supaya kita rada cair dikit, boleh nggak nih kita minta Bernard nyanyi sedikit aja lagu? Boleh nggak nih Ben? Oke, boleh banget buat brainstorming ya di awal-awal ya Iya, buat bener banget. teman-teman suka lagu yang sempet viral nih di TikTok. Judulnya I Like You So Much and You Will Know It. Ini juga lagu kesukaannya kok MY nih. Jadi waktu Wah, di Pontianak kita di mobil nyanyiin lagu itu terus. luar biasa. Coba-coba Ben. Oke. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corner of the smile that you wear. I love you more than the world, make no but don't be scared. Cause I'm falling deeper, baby. Be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I love you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you will and see. I love you every minute, every second. Love you everywhere and any moment. Always and forever, I know. I can quit you cause baby you're the one. I don't know how. I love you till the last of snow disappears. Love you till a rainy days become clear. Never knew a love like this. Now I can let go. I'm in love with you, and now you know. Yeay! Aku tuh senang banget ya kalau denger Bernard nyanyi, soalnya tuh bener-bener sangat menghayati banget nih. Bernard tuh sebenarnya emang dari dulu pengen jadi penyanyi atau gimana sih, Ben? Nah, jadi ceritanya dulu dari kecil kan aku suka lihat orang konser musik, baik itu offline bareng orang tua ke live musik, maupun suka nonton acara-acara televisian. Dulu waktu masih kecil ada trio Wek Wek, kemudian Agnes Monica, pernikahan dini, sampai ada namanya event, namanya Indonesian Idol. Nah, dari tahun 2002 itu, waktu pemenangnya adalah Joe Toping sama si Jelon, aku udah pengen banget nih, pengen masuk ke Indonesian Idol. Nah, akan tetapi waktu aku coba audisi ketika usia aku cukup, aku udah di luar kota asalku dari Sleman di Bandung ada audisi, aku ikut audisi tuh di tahun 2010. Waktu itu zaman juaranya adalah Citra Idol sama Igo. Juara satunya Igo, juara duanya Citra Scholastika. Nah, akan tetapi waktu itu sayangnya waktu aku audisi udah anti dari pagi nih jam 8 sampai Hmm. baru audisi jam 1, sayangnya ditolak, nggak sampai ke Jakarta, seperti itu Cijes. Tapi ini ya, sekarang aku lihat tuh terakhir Bernard malah foto nih di panggung Indonesian Idol nih, Ben. Ini gimana nih Nah, ceritanya bisa sampai kayak gini nih, Ben? nah ceritanya gimana ya? Jadi actually awal mulanya kenapa aku bisa kesana kan intinya waktu itu istilahnya kita ada namanya event CEO Talks atau C Talks bareng Pak Haritano ya waktu itu. Beliau waktu itu chairman dari MNC Group. Waktu itu ngobrol-ngobrol dengan beliau dan kita mengundang banyak audiens, dan saya juga sempat berdiskusi sama IR-nya sebelum ketemu beliau. Nah, kebetulan IR-nya itu akhirnya jadi
teman aku namanya Samuel Tano kayak gitu. Karena ternyata ada mutual friend lah antara aku sama Samuel, dan akhirnya diajak dia untuk keliling-keliling ke studio sampai bikin ide nih. Kan belum ada nih sekuritas yang bikin emiten visit dengan gaya millennials. Seperti Bener. contohnya Nebeng Boy, ataupun di balik pintu yang Nebeng Boy versi sekuritas yang millennials belum ada. Nah, dari waktu itu kepikiran, gimana kalau kita bikin emiten visit? Emiten visit di mana teman-teman sekalian bisa memahami perusahaannya secara lebih detail, beli perusahaan harus mengerti perusahaannya. Nah, that's why untuk emiten visit yang pertama, aku tawarin nih ke Samuel, boleh nggak bro, kalau kita kunjungan ke MNCN, kita tunjukkan gimana studionya MNCN. Nah, akhirnya dia memperbolehkan, setelah di-approve Pak Hari, akhirnya kita bisa syuting di situ, dan kurang lebih next week bakal rilis videonya untuk para cuan troopers mengenai MNCN ini. Ini luar biasa banget ya kalau aku lihat nih ya. Teman-teman, mungkin teman-teman juga harus tahu bahwa Bernard ini tuh salah satu, kalau bukan CEO paling muda ya di pasar modal sekarang nih, Bernard tuh salah satu yang paling muda. I think mungkin Bernard paling muda lah ya sekarang ya Ben ya. Ya kalau di sell set ya, Nah, yang resmi di bursa ya, yang di iya. website IDX. Nah, ini tuh menurut aku sesuatu yang luar biasa banget karena passionnya Bernard buat mengedukasi teman-teman di pasar modal nih gede besar banget ya menurut aku. Nah, ini tuh apakah passion kamu dari kecil atau bukan sih Ben? Atau dari mimpi kamu waktu kecil tuh sebenarnya bukan masuk pasar modal? Nah, jadi ceritanya begini. Awal mula sebelum aku ke pasar modal kan aku bekerja di salah satu bank ya, Mm-mm. bank multinational company. Nah, di situ awal mulanya kan di bank biasalah benefitnya lumayan. Akan tapi waktu aku punya benefit lumayan di perbankan tersebut, aku kesulitan untuk melakukan investasi. Hmm. Mengapa? Karena gaya hidupku yang istilahnya lumayan boros lah pada waktu itu. Nah, hingga suatu ketika aku dipanggil untuk masuk ke sekuritas, di mana waktu itu bangun project manager, jadi project manajernya aplikasi online trading kita, yaitu Spot New Generation. Nah, akhirnya waktu itu aku pikir, aplikasi udah jadi nih, setelah susah payah kurang lebih 1,5 tahun. Sudah jadi, sudah di production, baik mobile maupun desktop, tapi aku merasa, kalau alat ini sebenarnya bisa dipakai untuk memperbaiki kehidupan banyak orang, apabila kita mempergunakannya secara tepat. Di luar sana pada waktu itu banyak namanya trading-tradingan yang istilahnya malah bikin banyak orang kejeblos. Nah, Benar. waktu itu aku kepikiran, masa sih aplikasi itu bisa bikin orang kejeblos? Nah, akhirnya aku mulai juga investasi tuh. Waktu pembuatan sistem, aku juga udah mulai investasi di pasar saham. Jadi aku tahu tuh, feel and need-nya teman-teman sekalian untuk trading itu apa aja. Dan ternyata jika kita bisa melakukan investasi dan trading saham secara tepat, trading is not a gambling. Trading dan investasi merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, apalagi untuk masa depan kita. Karena kita tahu sekali bahwa suku bunga atau inflasi tiap tahunnya itu sangatlah tinggi. Bahkan biaya kuliah nih Cices, 10 tahun lalu waktu aku di ITB, satu semesternya cuma kisaran 2,5 juta. Dan sekarang, satu semesternya adalah sebanyak 7,5 juta rupiah per Wah, semester di ITB. Kenaikannya 3 kali lipat, atau jika kita kompondetkan itu sekitar 13-14%. Nah, jika anak-anak milenial zaman sekarang pengen nabung buat masa depan, tentu saja biayanya akan membengkak lebih besar daripada bunga di deposito yang di kisaran hanya 4-5%. iya. Nah, waktu itu aku belajar juga dengan beberapa pakar saham, belajar bahwa oh ternyata di investasi saham, jika kita investasi secara benar dengan strategi menabung saham ataupun strategi lainnya, jika kita masukkan ke instrumen yang tepat, yang fundamentalnya bagus usahanya, kita bisa menghasilkan keuntungan. Nah, oleh karena itu kita suka-sukitas masuk ke campaign millennials, dan waktu itu temanya sesuai dengan masa kecilku, yaitu waktu aku masih hidup YOLO ketika 3 tahun pertama aku di Jakarta. Nah, habis hidup YOLO, kenal pasar saham, aku tiap bulan pengennya setelah gajian bukan belanja lagi, tapi pengennya invest di saham yang aku percaya dalam jangka panjang itu bisa membuat kehidupanku lebih baik lagi, dan juga bisa membantu orang-orang di sekitar aku, seperti itu. Ben, ini banyak banget loh teman-teman yang ternyata satu alma mater sama Bernard. Luar Wow, biasa halo nih. teman-teman ITB. Bahkan sekarang katanya uang sekolahnya, uang kuliahnya 12,5 juta satu semesternya. Wow, 12,5 juta ya, waktu Berarti zamanku itu masih lima murah kali banget. lima kali lipat ya berarti ya. Udah 5 kali lipat, jadi udah Hmm. istilahnya kalau kita cuma nabung deposito, ya kita harus bekerja keras lagi untuk mendapatkan uang lebih supaya kita bisa kuliah di ITB.
Nah, dengan kita menabung di instrumen pasar modal, sebagai contoh lah ya, di 2009 misalnya BCA, dan di 2019 kita masih pegang BCA. Itu kenaikannya kurang lebih di angka 700 sampai 800%, atau angkanya di 8 kali lipat. Sehingga jika kita investasi di instrumen yang tepat, tentu saja masa depan kita bisa menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu, kita dari Sukoso kita itu hidup berdasarkan misi. Misi kita apa? Supaya milenials itu menghindari kehidupan YOLO. Apalagi, Cicis kan tahu kan COVID nih. Di COVID ini banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaan, banyak yang istilahnya perusahaannya tidak survive, bisnisnya nggak survive, dan mereka nggak punya dana darurat. Impactnya apa kalau nggak punya dana darurat? Benar. Akhirnya mereka harus minta ke orang tuanya lagi, dan tentu saja itu kan istilahnya kita kalau udah usia 20-an kan kita kan pengen mandiri ya, ya ada malunya juga lah kalau kita harus minta ke orang tua lagi. Nah, oleh karena itu untuk menghindari mindset kita ketergantungan sama orang lain, orang tua, dan kita hidup mandiri, kita harus bisa manage keuangan dengan baik. Nah, itulah yang digembar-gemborkan oleh Suko Sekuritas mengenai YOLO, jangan hidup YOLO, kita hidup sekali harus bermanfaat, kita lakukan financial planning, dan yang paling penting terakhir adalah lakukan investasi sekarang juga, seperti itu. Aku setuju banget nih sama poinnya Bernard ya. Dan aku tuh dari pertama juga aku tuh very impressed banget lah sama Bernard gitu ya waktu dengar ceritanya. Wah Bernard ini ternyata lulusan ITB, teknik kimia. Dan ternyata buat teman-teman yang nggak tahu, Bernard ini SMA-nya tuh di Taruna Nusantara loh. One of the best high schools di Indonesia. Ben, boleh nggak cerita dikit nih, kenapa sih dulu pengen masuk TN, pengen masuk ITB gitu? Kenapa tuh bisa milih TN sama ITB? Nah, jadi pertama kali ketika aku mau masuk ke Taruna Nusantara tuh, aku pengen mencoba keluar dari zona nyamanku. Waktu itu Hmm. kan aku hidup dengan orang tua sampai SMP ya, di Yogyakarta, di kota Sleman lah lebih tepatnya. Tapi aku ingin keluar dari zona nyamanku, pengen ngerasain nih, gimana caranya, gimana rasanya hidup di luar kota dan hidup di asrama. Terutama asrama yang semi militer lah istilahnya. Nah, di situ istilahnya ternyata benar-benar ditempa banget lah di tahun Nusantara. Awal mulanya aku tertarik karena seragamnya kece banget. Tiap Sabtu Minggu kan banyak orang pesiar loh. Pesiar tuh jalan-jalan keluar, seragamnya kece. Nah, aku pengen banget tuh ke tahun Nusantara karena seragamnya kece banget. Tetapi ternyata semua yang kita lihat di luar itu butuh perjuangan. Karena untuk kita sebagai siswa Taruna Nusantara waktu itu, untuk dapat seragamnya dan dapat baretnya itu, butuh perjuangan keras. Kita sampai 3 bulan nggak boleh keluar dari kampus, 3 bulan di ospeknya juga lumayan keras lah ya. Kita tiap hari baris berbaris, latihan baris berbaris, kemudian ada ospek lah, halang rintang, lari segala macam. Sampai untuk kita dapat baret itu kita harus jalan berpuluh-puluh kilometer, dan juga sebelum kita dapat baret malam harinya kita ada namanya jilid malam, ya serem gitulah di desa-desa jilid malam, sampai pagi harinya kita harus merayap di dalam sungai, di bawah jembatan, kotor banget tuh. Nah, itu mengingatkan mengenai mental juang, semangat juang. Apa yang kita lihat di depan, seragam keren itu, baret yang keren itu diperoleh bukan dengan sesuatu yang mudah, tetapi perlu perjuangan. Nah, itulah mindset yang saya terus tanamkan kepada diri sendiri dan juga para teman-teman support sekuritas, support cuan troopers, bahwa segala sesuatu yang kita lihat sekarang itu butuh kerja keras dan bayar harga. Salah satunya apa? Salah satunya kita contoh Bapak Lokeng. Bapak Lokeng bisa menjadi triliuner seperti saat ini karena beliau itu bayar harga. Di mana di tahun 98 beliau itu memaksimalkan dananya untuk investasi di pasar saham dan hidup bersah-sah terlebih dahulu. Tetapi kita lihat 10 tahun ke depan, harga United Tractor bisa berpuluh-puluh kali lipat, sehingga menjadikan beliau sebagai salah satu triliuner di Indonesia. Nah, itulah yang perlu kita tanamkan mindset sebagai investor. Kita nggak bisa dapat secara gampang keuntungan kalau kita nggak mau namanya belajar, nggak punya mindset, metode, money management, dan juga disiplin. Seperti itu. Wah, ini benar-benar pas banget ya buat teman-teman yang nonton. Ini teman-teman milenial nih terutama. Jadi beberapa pelajaran yang Ben dapetin ya dari TN itu adalah disiplin, mindsetnya harus benar ketika kita berinvestasi atau melakukan apapun itu dalam hidup ya Ben ya. Kita harus Yes. disiplin dan kalau kita berinvestasi tetap pegang money management secara benar gitu. Nah, ini kalau misalnya aku boleh tanya nggak nih Ben? Ini selama kamu Boleh. tumbuh dewasa nih sampai kamu kuliah, pengalaman apa sih yang paling berkesan buat kamu, yang membekas di hidup kamu tuh Ben?
Nah, pengalaman yang paling membekas adalah ketika awal aku dari Bandung kuliah di ITB ke Jakarta. Mengapa? Wow. Karena kan istilahnya aku biasanya hidup di perdesaan ya, di Sleman kan desa, di Jogja juga nggak kota-kota banget, apalagi di Magelang nggak ada apa-apa. Ke Bandung ya lumayan, tapi tiba-tiba ke kota Jakarta itu menjadi sesuatu yang impian yang tidak terhingga lah. Waktu itu ke Jakarta kaget lah, awal-awal shock. Apalagi kita bisa pegang uang sendiri kan dari hasil Bener. gaji aku bulanan. Nah jadi istilahnya waktu itu shock karena istilahnya di Jakarta itu menawarkan berbagai hal. Menawarkan apa? Menawarkan apa aja kamu mau beli pasti ada. Apa kamu pengen apa aja pasti ada. Tapi kalau kamu nggak bisa membedakan apa yang kamu butuhkan dan apa yang nggak kamu butuhkan, itu akan menjadi bom waktu buat kamu. Karena banyak banget di sekitar kita yang sekarang apalagi ada tawaran pinjaman online, kemudian ada tawaran terkait tentang kartu kredit dan lainnya yang tidak kenal henti. Nah itu kan menggoda teman-teman untuk melakukan expense secara berlebihan, melebihi pendapatan teman-teman sekalian. Nah disitulah aku belajar, wah kita tuh harus bisa namanya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, yang harus kita fulfill mana dulu? Tentunya kebutuhan. Karena kebutuhan ini istilahnya yang membuat kita bisa survive sehari-harinya hidup di ibu kota yang tidak mudah. Tetapi keinginan itulah yang harus kita tahan. That's why pengendalian diri merupakan hal yang penting Bener. yang saya pelajari ketika ada di Jakarta. Dan pengendalian diri dan pengendalian emosi juga penting jika teman-teman melakukan namanya investasi ataupun trading. Ketika teman investasi, kalau teman-teman mindsetnya jangka panjang, ya jangan serem kalau istilahnya harga sahamnya turun. Nah, kan aku kan invest, jadi aku beli lagi di bawah, beli lagi di bawah. Dan juga kalau teman-teman trading, jangan namanya FOMO. Udah lewat jauh dari titik breakout, nggak turun-turun, teman-teman kejar, tiba-tiba ARP 7 hari, 8 hari berturut-turut. Nah inilah yang saya pelajari banget ketika saya hidup di Jakarta. Gitu. By the way nih, aku mau promo dikit nggak apa-apa nih ya, selingan. Jadi Boleh. teman-teman kan tahu nih, saya Kaya sekarang lagi punya beberapa desain angpau yang lucu banget. Jadi kayak nih, ini ada Americuan, terus ini ada obat kaya ibu dan anak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dapetin 5 set angpau buat 5 pemenang yang beruntung, teman-teman bisa repost IG story, IG live ini, terus tag kita dan stay tune terus sampai dari awal sampai akhir ya. Jadi jangan lupa repost IG story, IG live kita gitu. Nah, sekarang balik lagi nih ke segmen kita ya Pak Bernard. Aku lihat nih ya, Bernard ini kan sebagai CEO ini adalah CEO yang rajin banget ya, IG Live, Bernard sering kasih edukasi, event-event gitu ya. Bernard tuh masih mau turun tangan, memberikan webinar, masih mau hands on banget lah istilahnya ya. Apa sih yang mendorong Bernard nih masih mau turun ke lapangan padahal udah jadi CEO kan kalau misalnya orang kan pikir waduh CEO mah udah di atas gitu kan ya nggak mau lagi turun ke lapangan tapi Bernard masih mau loh boleh nggak nih di share motivasinya. Yes, jadi mungkin kita pernah melihat nih, teman-teman yang nggak tahu tentang visi misi support atau value support, salah satu value support adalah memiliki heart of servant, hati untuk melayani. Jadi istilahnya kita dari support sekuritas, dari jajaran paling tinggi, komisaris, direksi, sampai dengan staff yang ada di support sekuritas itu harus memiliki jiwa heart of servant atau hati untuk melayani. Nah, hati untuk melayani itu salah satunya apa? Ditunjukkan dengan jajaran senior manajemen yang mau turun tangan ke lapangan langsung. Dengan saya turun tangan langsung ke lapangan, terus saja tim saya, staf kami dari Sopo Sekuritas juga akan berkeinginan untuk melayani atau memberikan pelayanan terbaik untuk para nasabah, untuk para cuan troopers, supaya cuan troopers ini bisa menggapai masa depannya, bisa mendapatkan investment goal-nya. Dan tentu saja investment goal yang tercapai dari para cuan troopers, keuntungan yang diperoleh mereka adalah kebahagiaan kami semua. Dan tentu saja yang kedua, kenapa saya ingin menyapa langsung para cuan troopers, kan tentu saja cuan troopers ini memiliki nilai sentimen juga buat saya, karena awal mulanya Sopo Sekuritas kan istilahnya kita belum memiliki online trading platform, dan semuanya sebagian besar trading itu lewat broker. Nah di milenial sekarang mereka tuh pengen namanya pakai aplikasi aja. Nah, tetapi menurut saya pakai aplikasi itu nggak cukup, karena saya kan bisa ini ya melihat tradingan semuanya. Kita lihat kalau mereka trading nggak dengan cara yang tepat, cuma pakai aplikasi dipegang doang, ujung-ujungnya apa? Mereka nggak punya namanya 3M+1D, dan ujung-ujungnya banyak yang boncos. Nah karena banyak yang boncos itu kita pengen mengedukasi, dan saya
ingin turun langsung. Kenapa? Supaya para broker di Sukor Sekuritas juga memiliki mindset yang sama. Yang paling penting buat kita bukanlah keuntungan perusahaan, tapi yang paling penting buat kita adalah keuntungan para cuan tubers, keuntungan para nasabah, sehingga bisa menjadi berkat buat masyarakat sekitar. Dan kita Sukor secara nggak langsung, kalau teman-teman ada word of mouth buka rekening di Sukor, trading di Sukor, kalian cuan, kita bisa memberkati karyawan-karyawan kita, dan karyawan-karyawan kita, keluarganya bisa hidup lebih damai sejahtera. Dan itu yang saya pengen tanamkan ke teman-teman Sukor Sekuritas juga, supaya teman-teman Sukorian, itu sebutan karyawan Sukor Sekuritas, memiliki mindset yang sama, supaya kita bisa berjuang benar-benar, karena percaya apa yang kita tabur akan kita tuai di masa depan. Begitu. Yeay. Dan ini ya sedikit intermezzo aja, value-nya Sukor ini adalah salah satu hal yang sangat membuat aku tuh dulu jatuh cinta banget sama Sukor juga nih. Jadi memang karena Sukor ini kita bukan cuma mau cari trading profits doang ya, tapi kita juga mau teman-teman itu belajar menjadi investor yang baik gitu. Jadi kita nggak mau teman-teman cuma asal trading, tapi kita mau teman-teman tuh benar-benar membangun kekayaan lah lewat Sukor. Bukan kita doang ya yang menjadi kaya, tapi teman-teman juga. Nah, ini sedikit ini ya, ada yang nanya nih, Ben. Bernard sama Ci Jessica itu gimana sih kenalnya dari awal mulanya, dan apa yang membuat kita begitu dekat sekarang? Bernard ingat nggak kita pertama kali ketemu di mana, Ben? Ingat banget dong, kita pertama kali ketemu di Busido, dan kita yang mempertemukan waktu itu adalah komisaris kita, yaitu Ibu Lindrawati dan juga Pak Udi. Terima kasih. Dan kita waktu itu ngobrol-ngobrol banyak ya Ci ya, mengenai Benar. tren komunitas saham di Indonesia. Dan kita merasa kalau istilahnya di Indonesia ini nggak ada namanya komunitas saham yang tepat. Orang-orang ujung-ujungnya beli cuma ikut-ikutan, nggak ada 3M plus 1D, ikut-ikutan beli, tiba-tiba harga turun, ARP nggak bisa keluar. Nah, itu yang menjadi kerinduan hati kita untuk mengedukasi mereka. Jangan sampai mereka kapok sama capital market. Karena capital market itu sangat indah sebetulnya jika kita memaknainya. Seperti Benar. itu. Dan CGS ini juga orang yang mau melayani, mau sharing, dan kita cocok banget lah. Walaupun CGS juga sekarang CEO dari Saya Kaya, tetap mau langsung turun tangan di IG Live dan benar-benar pengen memiliki jiwa edukasi semua masyarakat Indonesia untuk memiliki keuangan yang lebih baik lagi. Wah, sampai ada yang kira kita tuh kakak adik, Ben. Tapi memang benar, kita kakak adik. Bener dong. From another parents. Tapi nggak apa-apa, sama satu hatinya bersaudara emang, gitu ya. Oke, Ben, kita main game sedikit, nggak apa-apa ya, Ben ya? Supaya seru-seruan aja nih. Ini tuh gamenya namanya Ini dan Itu. Nih ya, Ini dan Itu. Oke, Bena tuh nggak boleh mikir lama-lama. Bena tuh harus langsung jawab. Pokoknya spontan aja ya, nggak usah terlalu dipikirin, oke? Oke ya, Ben? Oke, siap. Oke, pertanyaan pertama. Tahu atau tempe? TP. Tempe. Bantul atau Kulon Progo? Bantul. Spot PC atau spot mobile? Spot PC. Fundamental atau technical? Fundamental. Naksir atau ditaksir? Ditaksir. Kesiangan atau bergadang? Begadang. Rumah atau apartemen? Apartemen. Feodalmi atau One in J? Seodalmi. Kehilangan kemampuan nyanyi atau kehilangan kemampuan analisa chart? Kehilangan kemampuan nyanyi. Oke, punya rambut jelek setahun atau cuma punya satu baju setahun? Cuma punya baju 1 tahun. Oke, nih kita bahas ini pertanyaan yang menarik nih ya. Kehilangan kemampuan nyanyi atau kehilangan kemampuan analisa chart? Bernard jelasin jawabannya boleh nggak, Bernard? Boleh. Karena istilahnya kan sekarang kan panggilan hidupku tuh nggak cuma untuk menyanyi ya. Istilahnya aku udah melihat bahwa jalan Tuhan untuk aku itu bukan aku sebagai penyanyi, dimana menghibur banyak orang untuk menyanyi. Tetapi jalan hidupku adalah untuk mengedukasi masyarakat, untuk betul-betul bisa membuat mereka tuh memahami mengenai bagaimana investasi di pasar saham, sehingga kemampuan teknikal analisis atau membaca chart menjadi sangat penting buat aku seperti itu. Dan inilah yang pengen aku tularkan ke para cuan tubers, sehingga mereka ini bisa menjadi seorang investor maupun trader yang mandiri, tidak bergantung sama kita. Karena kita ini sebagai Sukorian atau Sukor Sekuritas pengennya tuh teman-teman sekalian itu dengan apa yang kita berikan, edukasi yang terus kita berikan, teman-teman 3M plus 1D-nya kebentuk.
Dengan 3M plus 1 kebentuk, teman-teman tiap malam, tiap pagi bisa analisis chart, dan tiap ada berita yang masuk bisa dianalisis terlebih dahulu. Dan setelah itu teman-teman bisa mengatur trading plan sendiri, dan ujung-ujungnya teman-teman bisa mendapatkan profit akan lebih puas daripada kita bergantung sama orang. Mengapa? Kalau kita bergantung sama orang, misalnya amit-amit, orang tersebut nggak di capital market lagi, orang tersebut Benar. amit-amit kenapa-napa, nggak bisa ada di market lagi, ya kita bergantung sama dia. Jadi kita nggak bisa profit lagi dan kita nggak bisa mendekati banyak orang, kita malah ujung-ujungnya desperate atau ikut keluar dari pasar modal. Nah, oleh karena itulah 3M plus 1D menjadi modal yang paling penting buat support sekuritas atau buat support cuan rupiah dan teman-teman saya kaya seperti itu. Keren banget nih Ben. Banyak yang nanya nih, baru tahu ternyata Bernard tuh seorang penyanyi katanya dulunya. Ini ada pengalaman menarik nggak atau pengalaman berkesan ketika dulu Bernard tuh masih jadi penyanyi? Oke, jadi istilahnya dulu aku sebenarnya pernah rilis lagu nih, single di tahun 2012. Judulnya Hanya Satu. Judul lagunya Wah, gini, hanya satu di hatiku, hanya kamu di jiwaku. Lagunya kurang lebih kayak gitu, itu sempat ditayangkan di berbagai televisi nasional. Nah, waktu itu aku nyanyi keliling-keliling dari studio ke studio, kemudian panggung ke panggung, kemudian dari wedding ke wedding, dan lain sebagainya. Nah, pengalaman yang paling berkesan itu apa? Pengalaman berkesan karena istilahnya waktu itu kan aku penyanyi baru lah, istilahnya nggak gitu dianggap waktu itu. Nah, banyak orang atau banyak IO nggak memperlakukan aku dengan baik. Nah, istilahnya mereka ayo cepet nyanyi atau begitu lah, hmm, istilahnya tidak memperlakukan dengan baik dan istilahnya ya mengunderestimate lah aku. Nah, dari situ aku merasa bahwa istilahnya kita ya sebagai manusia kita nggak perlu istilahnya sakit hati jika kita di underestimate atau di pandang sebelah mata lah. Kita sebagai manusia yang paling penting ya kita lakukan yang terbaik di dalam setiap perjalanan hidup kita bekerja keras, either nanti pekerjaan kita itu dipandang sama orang lain atau enggak itu urusan lain. Yang penting kita benar-benar bekerja sepenuh hati dan biarlah Tuhan yang memberikan hasilnya kepada kita. Karena saya percaya kerja keras, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil yang nanti kita akan peroleh. Seperti itu. luar biasa. Aku very impressed lah sama Bernard nih ya. Dan ini wah ada yang minta duet sama Ko Michael Yoh. Yaudah, next week ya. Nanti kita undang Ko Michael Yoh buat nyanyi sama kita bareng-bareng. Gimana? Oke nggak nih teman-teman? Yes, dan nanti aku rencana bulan Maret juga pengen adain expo nih buat para support cuan troopers. Nanti kita boleh deh, kok MY gitar, aku nyanyi, Cicis ngapain, ngedance, boleh. Nanti kita bikin expo spesial buat para cuan troopers. Gitu. Nah, Ben, ini banyak banget nih ya. Mungkin teman-teman millennials kita yang masih muda, mereka tuh nanya-nanya soal pengalaman kamu jadi CEO nih ya. Jadi kita mungkin akan ngobrol sedikit nih soal ini. Bernard sebagai seorang CEO yang masih sangat muda, memimpin satu perusahaan yang besar dan berkembang begitu pesat ya. By the way, teman-teman, kalau misalnya teman-teman pernah lihat financial statements-nya Sukor, Sukor itu financial growth-nya tuh luar biasa banget under Bernard ya. Thanks to Bernard banget nih ya berarti. Bernard sebagai CEO muda seperti kamu ini, um, building Sukor from the ground up ya istilahnya, bukan dari ground up lah. Sukor kan memang udah ada nih apalagi ya sebenarnya bentuknya. Terus Bernard take over dan Bernard mengembangkan dari situ. Pengalaman apa sih yang paling berkesan buat kamu, Ben? Yes. Yang pertama tentunya saya berterima kasih banget buat Bu Lindra ya yang masih mempertahankan perusahaan ini selama lebih dari 30 tahun sehingga perusahaan ini bisa eksis dan akhirnya bisa mempercayakan kepada saya jabatan sebagai seorang CEO yang tentunya merupakan amanah ya untuk dijalankan dengan baik. Nah, sebenarnya kunci sukses untuk menjadi seorang CEO itu apa? Nah, yang pertama itu yang paling saya pahami adalah know your customer. Mengapa know your customer itu penting? Karena dulu saya lihat flashback di tahun 2012, ketika saya menjadi penyanyi, saya waktu itu anti mainstream. Lainnya semuanya itu boy band, saya menjadi penyanyi solo sendiri di tahun 2012. Lainnya yang lagunya ala-ala Korea, aku lagu galau sendiri. Karena aku waktu itu idealis dengan apa yang aku percaya dalam seni. Tetapi ternyata kita nggak bisa. Kita itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dan saya melihat dengan pengalaman saya di awal-awal di Jakarta, saya boncos. Nah,
Di situ saya memahami bahwa yang paling penting itu untuk investasi saham bukanlah cuma the matters of application, the matters of info kita benar atau enggak. Tapi paling penting ada edukasi supaya teman-teman bisa long term di pasar saham. Karena teman-teman puas dengan service support, akhirnya teman-teman refer ke support dan nasabah yang mau support dan akhirnya menghasilkan revenue buat support. Itu poin pertama yang saya pelajari, know your customer. Kebutuhan nasabah itu apa sih? Itu yang paling penting, Bang. Dan yang kedua, yang paling penting, di mana kita bisa menjadi seorang yang sukses juga, terutama jika teman-teman nanti ingin menjadi seorang pemimpin di perusahaannya. Yang pertama adalah terkait tentang knowledge. Di pasar modal itu bukanlah sesuatu yang simple ya. Proses dari pembukaan rekening teman-teman, kemudian proses transaksi, pengiriman user ID sampai transaksi, bagaimana data itu bisa real time dari bursa, dari IQ Plus dan lain sebagainya. Kemudian proses contracting, pre-matching sampai teman-teman keluar TC. Kemudian proses dari keluar TC sampai settlement papers 2 itu harus dipastikan berlancar. Dan itu sangat mutlak kita perlu mengetahui prosesnya end to end. Supaya apa? Supaya proses operasional sekuritas bisa berjalan dengan lancar dan kita tidak menyalahi aturan yang ada di bursa maupun OJK, karena kita perusahaan yang benar-benar diawasi penuh oleh OJK dan bursa. Nah, oleh karena itu, knowledge merupakan hal yang penting dimanapun teman-teman belajar, apalagi under perusahaan yang sangat diregulasi oleh suatu otoritas. Dan dengan knowledge ini, kita bisa mendapatkan respect juga. Respect dari siapa? Dari peers kita. Ya rata-rata di sekuritas usianya jauh lebih tua dari saya. Kemudian dari senior, dari komisaris, dari tim. Dengan knowledge yang saya punya, misalnya fundamental, technical, kemudian operasional, itu saja itu yang membuat orang lain respect saya, dan sehingga ketika komisaris mempercayakan kepada saya, istilahnya ya udah de facto lah, semua mensupport saya untuk menjadi CEO, dan hingga akhirnya sekarang sekuritas bisa mencapai trading value yang luar biasa, di mana di bulan Januari aja kemarin kita udah 9,5 T, atau rata-rata harian sekitar 400 sampai 450 miliar seharian. Luar biasa banget nih. Luar biasa nih karena Bernard. By the way, kenapa sekarang lagi banyak banget yang nanya usia aku berapa, usia Bernard berapa, usia Ko Michael berapa. Ini aku kasih tahu aja nih, khusus di IG Live ini nih. Kebetulan aku, Bernard, dan Ko Michael ini semua usianya tuh sama persis. Tahun ini kita tuh 18 tahun, oke? Jadi sudah terjawab. Sudah terjawab. Oke. Oke nih, nextnya nih. Pengalaman apa dan keseruan apa yang paling berkesan nih selama Bernard jadi CEO-nya Sukor? Nah, keseruan apa yang paling saya kangenin sama teman-teman sekuritas? Yang pertama tentu saja ketika kita bikin event sih. Yang pertama itu tentang bikin event. Jadi waktu itu kita ada event di bursa bareng komunitas partner kita. Kemudian tim support juga lengkap, dari customer service, dari HRD, business development terutama, dan juga tim retail. Kita bersatu padu mensukseskan acara tersebut dan mengajak orang-orang untuk mulai berinvestasi pasar saham. Dan tiap ada event itu kita selalu ada perayaan, makan-makan bareng di sore harinya, foto-foto bareng. Bersamaan inilah yang aku rindukan, yang nggak bisa kita dapetin ketika COVID ini, dimana semua eventnya harus online. Padahal itu tuh yang membuat bonding kita sebagai supporter itu semakin kuat, dan visi misi kita untuk benar-benar mengedukasi teman-teman itu, impartasi spiritnya itu lebih berasa ketika event itu offline. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling berkesan adalah mengenai pembuatan aplikasi Spot New Generation. Karena pembuatan aplikasi Spot New Generation ini bukanlah perkara yang mudah, karena kita butuh 1,5 tahun untuk membangunnya. Dan generasi yang pertama itu, yang transisi antara yang lama dan yang baru ini, itu sempat mengalami fail. Dan dari fail itu aku belajar, kenapa kita bisa fail? Kita bisa fail karena waktu itu kita merasa kita pengen bangun aplikasi yang super canggih, dan kita ingin kita dimegahkan, Sukor dimegahkan. Fokusnya bukan customer, tapi fokusnya Sukornya. Tetapi di aplikasi yang selanjutnya kita fokusnya kita pengen sales kita nyaman bertransaksi dengan aplikasi tersebut, nasabah nyaman bertransaksi, bisa trading cepat, teman-teman bisa mendapatkan cuan dengan cepat. Nah, akhirnya berangkat dari situ kita bikin aplikasi yang lebih simple, dan akhirnya kita bisa rilis aplikasi gitu. Nah, walaupun banyak kekurangan sana sini yang tentu saja nanti kita akan upgrade, tetapi paling penting selain dari aplikasi ada edukasi. And that's why kita Sukor sangat gencar melakukan edukasi, karena kita percaya teman-teman yang memiliki edukasi yang tepat,
memiliki knowledge yang tepat hingga punya 3M plus 1 dia tertanam di hati, tertanam di jiwa, itulah yang akan menjadi investor pasar modal dalam jangka panjang. Dan tentunya itulah kita akan menjadi tiang pancang pasar modal Indonesia ke depannya. Karena saat ini kita tahu jumlah investor pasar modal di Indonesia masih sekitar 1,5 juta atau sekitar 0,5% dari seluruh Indonesia. Dan jika kita paling nggak sama kayak Korea deh, negaranya Seodalmi, negaranya Namdosan, itu kurang lebih 10-15%. Kalau Indonesia sampai 5% aja di tahun 2025, investor kita berapa? Kurang lebih 7,5 juta jiwa, atau 10 juta jiwa, atau 12,5 juta jiwa. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa upside dari industri ini masih banyak, dan kita menjadi orang-orang terdepan yang mempopulerkan pasar modal ini bisa menjadi agen perubahan. Supaya masyarakat Indonesia ini tidak sekedar hidup konsumtif, tetapi bisa melakukan investasi juga, seperti itu. Wah, keren banget Bernard. Mungkin teman-teman juga bisa take notes ya, kalau tadi itu Bernard bilang bahwa salah satu kunci Bernard ketika jadi CEO itu adalah menjaga amanah yang dititipkan sama kita ya Ben ya. Menurut aku itu Yes. penting banget, salah satu values yang akan bikin kita tuh maju dalam hidup adalah integritas. Dan kalau aku sih ngelihat Bernard tuh integritasnya tinggi banget ya, luar biasa banget. Bernard ini sebenarnya ada nggak sih beberapa orang yang Bernard tuh kagumi atau anggap sebagai mentor gitu dalam hidup yang jadi role model kamu lah? Mungkin 3 orang, siapa aja Ben yang bisa diceritain ke kita nih? Oke, mungkin 3 orang. Yang pertama tentu saja Ibu Lindrawati Wijaya, komisaris utama dari Support Sekuritas dan founder Support juga. Saya belajar dari beliau ini, belajar tentang berani bermimpi. Semua yang terjadi di dalam kehidupan ini, yang sekarang ini, pasti merupakan berkah dari mimpi kita di masa lalu. Kalau kita tidak punya mimpi, misal saya nggak punya mimpi untuk mengedukasi 1 juta investor di sebuah sekuritas, tentu saja saya dan tim support tidak akan bekerja keras untuk melakukan aktivitas edukasi, activation, dan juga kita memperbaiki terus service kita, mulai dari customer service, pembukaan rekening, cash deposit withdrawal, itu terus kita perbaiki. Dengan tujuan apa? Supaya 1 juta nasabah bisa kita edukasi di sebuah sekuritas. Dan dengan kita punya mimpi, kita lebih berani melakukan action, berani mengambil risiko atas apa yang kita cita-citakan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya belajar juga dari Pastor Philip Mantova. Philip Mantova itu merupakan pendeta di Surabaya ya. Istilahnya saya belajar banyak dari beliau, bahwa istilahnya apa yang kita tabur di dunia ini bukan untuk kekayaan kita di duniawi, tetapi untuk menabur kekayaan kita ketika nanti di akhirat atau di surga. Nah, jadi kita benar-benar melakukan apapun yang kita lakukan di dunia itu untuk pelayanan, memberkati orang lain. Kita nggak berharap kita misalnya cuma di saham berapa ratus persen, berapa ribu persen. Kita nggak berharap misalnya kita diberkati berlimpah-limpah dunia, tapi yang paling penting adalah berkat yang kita peroleh nanti di akhirat. Dan yang kedua, yang penting lagi adalah satu orang lagi nih, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, Ibu Megawati Soekarno Putri itu kita melihat dari biografinya, kan mama saya kan pencinta Bu Mega tuh. Saya baca biografinya Bu Mega dari beliau lahir sampai istilahnya beliau itu saat ini sempat jadi presiden waktu itu. Nah, perjuangan beliau itu nggak mudah. Dia sempat nggak boleh kuliah karena waktu di permintaan Orde Baru itu keluarga Soekarno itu agak disingkirkan, nggak bisa lulus kuliah sana sini. Kemudian ketika dia memimpin partai PDI di tahun 92, dia sempat dikudeta di tahun 97, namanya peristiwa Kuda Tuli waktu itu. Nah, sampai akhirnya beliau berjuang, tahun 99 PDI Perjuangan menang waktu itu. Tapi ketika di pemilihan presiden beliau kalah lagi karena dikhianati waktu itu namanya poros tengah. Nah, hingga akhirnya di tahun 2001 beliau akhirnya berhasil mencapai apa yang beliau impikan, yaitu amanah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan perjuangan ini bukanlah perjuangan yang mudah, sehingga saya merasa bahwa hidup itu harus berjuang, kita harus mau bayar harga, dan kita terus menjaga idealisme dan integritas kita. Karena itulah yang kita pegang sampai kita menjadi pemimpin nanti. Dan ketika menjadi pemimpin, menjaga integritas itu penting. Tujuannya apa? Supaya istilahnya semua tim kita bisa mengikuti apa yang kita lakukan, dan tentu saja bisa memaknai, menjiwai visi misi value yang telah ditanamkan di perusahaan. Seperti itu. Wah, ini keren banget ya Ben ya. Dan ini ada yang komen nih, lumayan kaget, katanya tokoh salah satu tokohnya Ibu Mega. Katanya apakah ini kode buat HK Mega besok? Oh, Bukan ya, enggak. bukan ya guys ya. Tidak ada Bukan. kode-kodean malam ini. Oke.
Terus ini nih, salah satu pertanyaan yang menurut aku juga sangat menarik ya. Sebagai CEO yang muda, Bernard nanti kan harus banyak sebenarnya bekerja ya, atau memimpin orang-orang yang mungkin usianya bahkan lebih senior daripada Bernard sendiri. Bernard punya nggak pengalaman sulit dalam menghadapi hal ini nih? Ya, tentu saja sulit di awal. Tapi yang paling penting pertama kita menekankan namanya respect. Kita respect atau menghargai satu sama lain itu penting. Bukan semena-mena misalnya saya CEO atau presidir, saya bisa semena-mena untuk meminta orang. Enggak. Tapi kita harus merespek, menghargai satu sama lain. Karena sesepuh-sesepuh yang ada di sekolah kita setelah memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dari saya daripada mereka pengalamannya jauh lebih senior, udah berpuluh-puluh tahun di capital market, dan tentu saja saya yang masih muda seperti ini harus terus belajar mengupload ilmu dan harus tahu apa aja risiko dari bisnis broker ini sendiri di tahun-tahun sebelumnya, terutama di masa krisis. Nah, oleh karena itu yang paling penting supaya saya bisa melawan semuanya itu apa? Yang pertama adalah humility. Humility itu paling penting, atau kerendahan hati. Kerendahan hati walaupun kita di atas mereka, tapi kita tetap menganggap mereka keluarga, menganggap mereka sosok yang berharga, menghargai kinerja mereka. Karena apapun yang mereka lakukan untuk syukur itu untuk company ini semua. Dan kita juga bisa melihat istilah namanya tubuh. Perusahaan itu seperti tubuh. Misalnya tubuhnya nggak ada matanya. Misalnya matanya risk management. Nggak ada risk management, apa dampaknya? Nggak ada risk management, semuanya kena margin call. Kena margin call, ya kena margin call sama-sama farmasi. ARP 8 hari, 12 hari berturut-turut. Dan semuanya full di satu saham. Dampaknya apa? Kan duitnya pakai duit margin sekuritas. Oh, NKBD sekuritasnya kepotong, atau ekuitas sekuritasnya kepotong. Kemudian misalnya mengenai settlement. Misalnya ada orang yang lupa istilahnya mantau trading limit misalnya, tiba-tiba pagi hari trading limitnya hilang nih atau minus, sekuritas nggak bisa trading, nasabah-nasabah nggak bisa trading, padahal udah pengen belanja pagi itu, udah tahu mau belanja apa, eksekusinya gagal, dan ini tentu saja menyebabkan kekecewaan di para nasabah kami. Nah, oleh karena itu istilahnya kita percaya sebagai CEO itu merupakan amanah, kita sebagai kepalanya, tetapi kita harus menghargai satu sama lain dan harus memastikan semua bagian itu dapat bekerja sama dengan baik, merasa bahagia pekerja di kita, bahagia bukan karena happy go lucky, tapi bahagia karena kita mengimani visi misi kita ke depannya, seperti itu. Luar biasa nih, aku salut banget nih sama Bernard dan semua pengalamannya ini benar-benar inspiring banget ya. By the way, ini ada yang komen, ketinggalan IG Live nih awalnya, jangan khawatir, kamu bisa rewind IG Live ini di archive Saya Kaya, nanti muncul kok di di TV, IGTV Saya Kaya. Nah, ini banyak banget nih Ben pertanyaan yang masuk nih tentang pengalaman kamu sebagai CEO nih. Mungkin kita jawab ini dulu nih yang seru. Bernard masih punya nggak sih mimpi-mimpi atau dreams yang belum tercapai selama ini? Mimpi kamu ke depannya apa lagi nih yang kamu masih pengen raih, masih pengen gapai, Ben? Yes, mimpi pertama yang tentunya menjadi impian saya juga, saya dari Sekolah Sekuritas, teman-teman semua pengen kita mengedukasi lebih dari 1 juta nasabah Sekolah Sekuritas, sehingga komunitas Support Cuan Troopers ini bisa menjadi komunitas terbesar di Indonesia dan kita bisa menjadi agen perubahan. Agen perubahan apa? Kita mengedukasi orang lain bahwa pasar saham itu bukan gambler, bukan judi, tetapi merupakan media kita untuk bisa hidup lebih baik lagi, baik melalui investasi maupun trading. Dan tentu saja ini bisa membuat kita benar-benar menciptakan pasar modal Indonesia yang lebih sehat lagi. Dan tentu saja 1 juta orang itu bukan 1 juta orang yang buta, tetapi kita pengen dengan message 3M+1D yang udah tertanam di jiwa, sehingga betul-betul pasar modal Indonesia itu menjadi sehat. Nah, kemudian mimpi yang kedua, tentu saja saya ingin ingin liburan lah. Saya pengen punya liburan panjang, mungkin take 1-2 bulan off, mungkin untuk menikmati kehidupan, keliling dunia misalnya, ntar waktu udah dewasa lah istilahnya. Jadi benar-benar bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan di hidup ini dan bisa share ke orang banyak bahwa God is good. Itu yang kedua. Dan mimpi yang ketiga, tentu saja aku pengen banget bisa membahagiakan keluarga aku, orang tua aku, bikin mereka bangga dengan apa yang aku lakukan, bisa menjadi berkat buat orang banyak dari apa yang aku lakukan dan dari keluarga aku nanti, seperti itu. Luar biasa. Benar-benar hebat banget, Bernard.
Ini banyak banget nih Ben sebenarnya yang inspired nih sama kamu. Kak Bernard, ini gimana sih caranya? Aku tuh bukan backgroundnya dari ekonomi, bukan backgroundnya dari manajemen, bukan dari finance, tapi aku pengen berkarir di financial companies nih. Bernard kan juga sebenarnya backgroundnya bukan finance ya Ben ya. Bernard ini backgroundnya sebenarnya teknik kimia loh teman-teman, teknik kimia Yes, ITB. Dan for your information yang belum tahu, teknik kimia ITB ini adalah salah satu jurusan yang paling susah untuk masuk ya Ben ya. yes, betul banget. Tapi Bernard berhasil masuk. Nah, Bernard, kamu kan bukan dari background finance, tapi kamu berkarir di dunia finance ya sekarang ya. Kamu punya tips nggak untuk orang-orang yang bukan dari background finance, tapi pengen masuk dunia finance? Nah, jadi tipsnya begini. Yang pertama, yang paling penting adalah rasa curiosity atau rasa ingin tahu, dan tentu saja rasa aktif mencari tahu, dan growth mindset, mau bertumbuh dan mau belajar. Itulah yang paling penting. Nah, karena kita mau belajar dengan lulusan apapun, jurusan apapun, kita pasti bisa menggapai itu semua. Dan waktu saya lulus teknik kimia pun, waktu itu saya jalur pertamanya ke ME Citibank. Jadi kita juga harus tahu perusahaan mana yang bisa mendidik kita, menggroom kita untuk menjadi seseorang yang ahli di bidangnya. Nah, waktu itu kan ME Citibank merupakan sekolah yang terkenal, sekolah yang para banker, banyak orang yang sukses di dunia finansial berasal dari Citibank. Nah, saya udah tahu tuh jalurnya, aku harus ke situ kalau saya pengen sukses di finansial. Nah, di situ nggak lupa harus ada rasa ingin tahu, rasa mau belajar dan lain sebagainya. Di sana saya menghandle yang jauh berbeda dari teknik kimia. Yang saya biasanya handle pabrik, handle proses-proses distilasi, proses evaporasi dan lain sebagainya. Tetapi saya menghandle aplikasi. Nah, aplikasi waktu itu yang saya handle pertama kali adalah aplikasi terkait tentang transfer agency atau unit registry. Waktu itu rotasi saya pertama di situ. Saya waktu itu buta banget. Apa sih unit registry itu? Reksadana. Reksadana apa sih? Nah, di situ saya belajar mengulik-ulik soal reksadana di rotasi saya pertama. Oh, reksadana itu seperti itu. Fungsi bank kustodian seperti apa? Proses apa yang harus dilakukan di bank custody? Improvement system apa supaya klien-klien kita MI happy? Nah, itu yang saya lakukan pertama di Citibank. Dan itu saya bisa lolos dengan nilai bagus karena apa? Karena saya kerja keras dan curiosity. Itu paling penting. Yang kedua, saya rotasi di consumer banking waktu itu. Di consumer banking saya handle terkait tentang implementasi sistem ATM yang waktu itu ada perubahan, EDC. Saya benar-benar ngerti itu EDC, kenapa harus dicolok, nggak boleh di-swap dan sebagainya. Saya ikut implementasi, ikut testingnya waktu itu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga di cash management. Dan perubahan-perubahan yang berjalan cepat ini melatih saya untuk menjadi seorang yang belajar cepat. Belajar cepat, kenapa bisa belajar cepat? Karena punya growth mindset dan mau belajar start risk. Nah, itu bekal yang saya bawa ke support juga. Jiwa penasaran saya tinggi. Kenapa saham ini naik? Kok bisa naik ya? Nah, saya sambung-sambung ini. Oh, ada berita ini. Oh, teknikalnya begini. Oh, fundamentalnya begini. Oh, jadi impact. Jadi hal-hal ini toh yang menyebabkan harga saham naik. Nah, itulah yang menyebabkan seiring berjalannya pengalaman karena ada curiosity, kita bisa memprediksi bagaimana pergerakan suatu saham. Walaupun tentunya tidak mungkin 100% akurat. Oleh karena itu, makanya setelah trader ada namanya stop loss. Dan juga dalam hidup, kadang-kadang kita harus melakukan stop loss akan mimpi kita. Misalnya dulu aku punya mimpi untuk kerja di kilang minyak. Tetapi di tahun 2013 itu harga oil turun dalam. Nah, karena harga turun dalam, eh, perusahaan-perusahaan minyak itu nggak bisa terima karyawan. Nah, oleh karena itu saya harus cut loss mimpi saya pikir di dunia finansial saya pasti bisa sukses juga. Nah, dengan keyakinan, kerja keras, dan growth mindset tadi itulah yang bisa membuat kita sukses. Begitu, Ci. Luar biasa. Berarti kalau teman-teman masih belum mendapatkan Saria ya dari IG Live ini, teman-teman tuh mesti tahu banget Bernard ini sangat-sangat hardworking, pekerja keras banget ya. Jadi mungkin salah satu hal yang aku mau tekankan juga sama teman-teman, I think kalau teman-teman ingin berkarir di dunia finance, tapi sebenarnya backgroundnya bukan dunia finance, mungkin adalah yang pertama harus menjadi fast learner ya, fast learner. Kita harus tahu tujuan kita mau kemana, apa yang ingin kita capai dan bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut gitu ya. Dan yang pasti teman-teman harus memiliki kerendahan hati untuk mau belajar berbagai bidang yang sebelumnya belum pernah dipelajari gitu. Nah, Ben, ini pertanyaan yang masuk udah banyak banget nih sebenarnya. Tapi ini tadi ada aku lihat ada pernyataan nih, Koberna Cijes, sebenarnya banyak nih anak-anak muda yang mau belajar saham tapi nggak tahu wadahnya di mana. Bernard, coba nih Bernard, kasih tahu nih wadahnya Bernard untuk belajar saham nih, Ben. Nah,
wadahnya saya untuk belajar saham, pertama tentu saja teman-teman harus mau baca-baca buku technical analysis for mega profit, bukunya Bu Ellen atau buku-buku pakar saham lain itu harus dibaca dan harus rajin baca research report. Kemudian teman-teman harus update dengan berita perkembangan terkini, kemudian disertai atau berada di lingkungan yang tepat. Nah, oleh karena itu buat teman-teman sekalian yang belum punya lingkungan belajar yang tepat, teman-teman bisa masuk di komunitas kami Support Cuan Troopers yang bisa diperoleh dengan buka rekening di inform.supportsekuritas.com atau buka rekening sekuritas. Teman-teman bisa langsung menjadi komunitas kita dan kita belajar bareng di situ yang akan dimentori oleh orang-orang gak hanya saya, ada Ko Wilson, Ko Aldrino, Ko Henry, dan teman-teman sekalian yang akan mentorin teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi. Dan tentu saja jangan lupa Support Sekuritas tidak pernah melakukan namanya pengumpulan dana, tidak pernah menjanjikan profit, tidak pernah namanya bikin grup di luar Support Cuan Troopers channel atau Support Cuan Troopers. Dan semua yang ada di situ adalah fake atau akun palsu. Apalagi yang mencoba-coba menyamai nama saya Bernardus Wijaya. Nah, oleh karena itu, buat teman-teman, jangan sampai melakukan hal tersebut, jangan percaya sama begitu-begituan, dan buat teman-teman nih, bilang ke orangnya yang si Bernardus Wijaya palsu itu. Kalau dalam 2 kali 24 jam nggak di take down channelnya, nanti kita akan proses ke hukum. Nah, itu tuh kalau misalnya nih ya, impostora Bernard lagi nonton nih IG Live-nya, hati-hati nih udah mau diproses hukum sama Ki Bernard. Ben, ini ada pertanyaan yang menurut aku bagus banget nih ya. Motivator dan quote favorit yang memotivasi Ko Bernard itu apa? Motivasi yang menjadi quote favorit saya. Ya, motivator Yang dan pertama, quote-nya. yang pertama tentu saja saya kan suka baca Alkitab juga nih. Di Alkitab itu ada namanya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Nah, itulah menjadi imanku karena waktu itu ceritanya begini, ada orang namanya si Yabes. Nah, si Yabes ini dia itu orangnya dibully. Kenapa dibully? Karena waktu kecil namanya dia istilahnya kesakitan lah artinya si Yabes itu. Nah, karena namanya kesakitan dia sering dibully. Nah, dia terus berdoa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan hikmahmu kepada aku, percaya Engkau akan memperluas daerahku walaupun aku dibully dari kecil. Kurang lebih seperti itu. Jadi walaupun kita orang yang terbelakang, yang kita nggak punya apa-apa sekarang, tapi percaya kalau kita punya iman, punya pengharapan, kemudian kita terus bekerja keras dan selalu positif, kita pasti bisa menggapai apa yang kita inginkan. Tapi belum tentu yang kita inginkan itu yang kita terbaik. Tuhan, janji Tuhan lah yang terbaik atau God's promise lah yang paling baik buat kita. Buktinya walaupun dulu aku nggak jadi seorang Indonesian Idol, akhirnya Tuhan bisa tempatkan aku menjadi pemimpin Cuan Troopers sehingga bisa bikin Cuan Troopers ini belajar banyak dan bisa menggait banyak orang dan menjadi agen perubahan seperti itu. Luar biasa ya, dan walaupun dulu Bernard nggak jadi, nggak masuk audisi Indonesian Idol, tapi sekarang Bernard justru nyanyi di atas panggungnya Indonesian Idol ya Ben ya. Jadi memang Yes. mungkin cita-cita kita mungkin nggak akan tercapai 100% seperti jalan yang kita inginkan. Cuma nanti akan diberikan yang lebih baik lagi ya Ben ya justru ya. Yes, percaya. Dan saya juga senang banget di support ini saya bisa bertemu dengan teman-teman sales atau broker di support yang luar biasa. Ada Erika, Shandy, Pak Windra, Jason, Pak Sony, Pak Ervin, dan semuanya broker-broker support yang punya mindset melayani. Kemudian punya komunitas-komunitas yang luar biasa yang menjadi sahabat saya juga. Ada Cices, ada Ko Emily, ada Ko Jason, dan semuanya. Ada Robert juga di sini. Dan ini yang menyatukan kita semua adalah apa? Adalah mimpi untuk menjadikan investor itu cerdas. Bukan mimpi untuk menjebak investor. Yang kita udah beli di bawah, tiba-tiba kita paksa atau kita ajak orang beli, tiba-tiba diguyur. Kita nggak begitu. Kita pengen kita cuan bareng-bareng, kita pengen teman-teman ini mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan sesuai fokus kita bukan ke stock pick, tapi fokus kita adalah ke edukasi. Dan mimpi saya dan partner broker teman-teman kita juga itulah yang mengakibatkan saya menjadi kuat bertahan saat ini. Karena tanpa mereka, tanpa kebahagiaan mereka, kebahagiaan Cuan Troopers, mungkin saya udah capek berada di posisi saat ini. Tapi semangat teman-teman lah yang dengan saya semangat untuk hidup lagi seperti itu. Luar biasa. By the way, ini kok ada yang protes katanya Ko Michael nggak pernah disebut. Tadi kita udah berapa kali sebut Ko Michael ya Ben ya? Ya, aku nyebut Hai Ko Michael. Hai Halo Ko Ko Michael. Tadi saya nyebut Ko juga, Ko Cices, Jason, Robert, investor muda dan lain-lain.
Ini banyak banget actually teman-teman kita yang nonton hari ini, Ben. Nah, ini ada yang nanya juga nih, skill dan mindset apa aja yang harus saya miliki jika saya ingin menjadi seperti Ko Bernard? Nah, skill dan mindset apa yang perlu dimiliki? Yang pertama, 3M+1D tadi. Itu nggak cuma berlaku Mm-mm. di saham, tapi berlaku juga di kehidupan sehari-hari. Mindset kita tuh mindset mau berjuang. Seperti saya tadi ceritakan, Ibu Megawati sebelum jadi presiden, perjuangannya sangat berliku-liku. Mindset kita mau belajar. Seperti kita ketahui, Elon Musk bisa memproduksi mobil listrik, antara mobil tanpa pengemudi, karena apa? Karena Benar. dia melakukan riset, melakukan pembelajaran sekolah sampai S3. Nah, mindset itu yang paling penting, dimanapun kalian berada. Yang kedua kan harus belajar metode. Metode kalau di pasar saham ada fundamental, technical, dan juga ada kaitannya sama makroekonomi. Tetapi kita sebagai orang, kita harus tahu metode apa yang paling penting kita terapkan di suatu industri. Kalau saya percaya di industri sekuritas, di industri ini paling penting apa? Hati melayani. Paling penting jiwa mau edukasi dan lain sebagainya penting. Dan juga memiliki infrastruktur aplikasi IT dan juga operation yang kuat. Kemudian kita belajar namanya money management. Karena money management itu penting buat teman-teman untuk mengelola keuangan perusahaan atau keuangan pribadi teman-teman. Dan juga disiplin lah. Disiplinlah, tahu teman-teman kapan mau berjuang dan tahu kapan harus berhenti. Itu yang paling penting. Kadang kita sebagai manusia tuh ego, memaksakan apa yang kita mau. Yang ku mau harus terjadi, tapi tidak itu. Kita harus disiplin, kalau emang yang kita mau itu bukan kehendak Tuhan, kita harus stop loss. Seperti itu. Benar, wah luar biasa banget nih Bernard ngomongnya. I think inspiring banget nih buat semua orang. By the way, ini nih Ben, mungkin dikasih bocoran dikit aja nih Ben. Ada yang nanya, kapan giveaway hadiahnya makan bareng sama Cijes? Sama Bernard juga nih ya, I assume ya. Setuju guys? Mungkin Bernard bisa bocorin sedikit nih Ben, kapan kita bisa makan bareng-bareng nih Ben? Boleh yuk kita bikin event bareng lah. Nanti saya kayak udah dapat izin dari gerai, nanti kita makan-makan. Orang-orang yang beruntung di event tersebut nanti akan nonton live peresmiannya saya kaya, peresmian kafe saham, sambil kita kirimin makanan. Gitu aja gimana sih, Jess? Seru kan? Boleh banget, seru banget tentunya. Yes. Ini ya, I think salah satu poin yang tadi aku bacain komen-komennya ya, semua orang tuh memuji strategi dan apa ya semacam gerakannya Sukor nih kan, movementnya Sukor di kalangan millennials ini tuh mungkin salah satu first mover ya sebenarnya. Yang dulu-dulu belum ada yang menargetkan millennials dan young investors, tapi Sukor menjadi salah satu yang pertama nih ya. Bernard, tapi kan Bernard ngeliat nih ya, sekarang semua sekuritas yang lain juga ngikutin caranya kamu, Ben, ya kan? Mulai dari pakai brand ambassador yang hype atau yang lain-lainnya gitu ya. Ini inovasi apa lagi nih kira-kira yang sekuritas atau Bernard mau hadirkan nih buat teman-teman cuan trooper semua? Yes, jadi untuk tahun 2021 ini kita ingin membuat 12 kantor perwakilan atau cabang yang ada di seluruh Indonesia. Dan hari Wow. Sabtu ini kita ada mulai buka cabang dan kita kali ini kolaborasi dengan salah satu komunitas saham juga investor muda dari Juvi di sini. Tadi kita baru makan siang. Kita ingin menjadikan Gajah Mada itu hub kita untuk orang-orang yang tinggal di daerah kota sana. Hub kita di daerah sana dan akan langsung diedukasi bareng investor muda. Dan tentu saja dengan cabang-cabang yang lain dan juga kita akan mengedukasi broker-broker kita untuk memiliki knowledge yang terus update terus jauh di atas cuan troopers sehingga bisa melayani para cuan troopers dengan lebih baik lagi, semua skill yang sama, memiliki positivity yang sama dan memiliki hati yang melayani yang sama. Itu penting. Dan kemudian inovasi-inovasi lainnya ditunggu di bulan Februari dan Maret ini bakal banyak kejutan baik sekuritas maupun nanti kita kolaborasi sama saya kaya yang saya belum bisa disclose, tapi bintang tamunya bakal seru banget dan teman-teman pasti Yeay. nonton gitu. Luar biasa banget nih. Aduh, aku tuh sebenarnya masih pengen banget nih ngobrol sama Bernard nih ya, bacain pertanyaannya teman-teman tuh udah banyak banget, tapi aku takut waktunya nih habis. Bernard, kamu punya nggak nih last words atau kesan dan pesan, atau mungkin mau nyanyiin lagu sedikit lagi buat teman-teman juga boleh nih, buat penutup acara kita hari ini. Oke, saya akan nyanyikan satu lagu dari Gisela Anastasia yang ku mau. Dulu Gisel ini aku ngefans banget tahun 2008. Waktu Idol aku jagoin dia jadi juara, tapi sayang banget kalah dari Aris gitu. Karena Oke, dulu boleh, di boleh, Idol boleh, dia Ben. mengikuti satu. Jangan memaksakan ini jika memang bukan yang ini, karena sesuatu yang peka
buat kita jadi masalah. Yang ku mau ada dirimu, tapi tak begini keadaannya. Yang ku mau selalu denganmu. Jika Tuhan mau begini, robalah semua jadi yang ku mau, karena ku ingin semua berjalan seperti yang ku mau. Wah, luar biasa banget.